Nah, selanjutnya di untuk pertemuan kedua kita bakal ngoding buat bikin uh, apa codingan HTML seperti ini, jelas yang apa cara membuat biodata mahasiswa lah gitu. Nah, sebenarnya di sini saya udah ada codingannya kayak gini nih gitu, simple aja gitu. Tapi ya di sini kita bakal ya coba ngetik manual lah, gak usah kopas dari sini. Saya belajar dari awal. Adapun untuk teorinya ya mungkin bisa dibaca-baca lagi aja PPT-nya, nggak apa-apa. Itu nanti saya juga bakal share juga kok sebenarnya PPT-nya. Terus selanjutnya, oke, kita mengikuti yang ini aja soalnya ini emang buat dari bahan tugas praktikumnya juga kan, gitu. Membuat halaman biodata. Nah, untuk di sini eh, kita langsung coding aja ya. Ini sebenarnya pertama-tama ya bikin file HTML-nya dulu, namanya bebas, mau biodata kah, mau tes.html kah, bebas. Nah, yang selanjutnya, yang pertama, jadi basic dari pertamanya HTML adalah tanda seru. Nah, tanda seru ini buat apa? Nah, cukup klik tanda seru, kita bisa klik enter. Otomatis dia bakal kayak gini. Ini emang apa ya namanya? Uh, ya ini emang default paling basic banget kalau misalnya mau HTML gitu. Bikin HTML emang harus kayak gini pakai doctype HTML kayak gini, terus ada ininya. Nah, terus di title ini kita bakal bikin judul nama webnya apa. Kalau di sini kan lagi biodata, ya udah namanya biodata aja, biodata mahasiswa. Terus nah, karena kita mau isi kontennya seperti ini, nah kita sesuaikan dengan yang ada di sini aja ya. Nah, di sini yang paling atas ada nama lengkap kamu. Nah, nama lengkap kamu ini akan tulisannya paling gede sendiri, berarti dia pakainya tag H1. Nah, untuk membuat tag kita sebenarnya bisa aja sih kayak manual kayak gini. Nih, bisa kayak gini atau cukup klik H1. Ketik H1 aja terus enter kayak gini. Nah, otomatis bakal membuat tagnya seperti itu. Nah, di H1 ini ya tulis aja nama lengkapnya siapa. Saya kan Ahmad Afif Raihan ini. Kayak gini. Terus lanjut bawahnya ada mahasiswa sains data. Ini karena tulisannya lebih kecil daripada H1, berarti dia insya Allah makainya H2. Seperti ini. Terus saja mahasiswa sains data. Kita coba sambil live servernya juga ya. Live server sebenarnya bisa dengan klik yang ini, atau juga bisa klik kanan, terus pilih yang ini, open with live server. Nah, kayak gini. Oke, terus lanjut. Nah, ke sini. Terus yang selanjutnya ada foto profil. Nah, fotonya bebas sih sebenarnya, kalian bisa klik foto random aja. Kalau saya kayak gini ya, foto buat daftar dulu banget gitu. Terus ya ditaruh di folder yang sama dengan folder HTML-nya. Terus ya kita pakai yang namanya image atau img. Nah, image ini ada namanya src. Src itu sebenarnya source. Jadi kita sumber fotonya mau dari pakai yang mana nih, karena saya di sini pakainya foto.jpg, saya juga pakainya foto.jpg kayak gini. Nah, ALT ini apa? ALT itu dari singkatan alternatif. Misalnya foto ini nggak ditemukan, ya otomatis dia akan memunculkan apa kalimat ini. Misal ini fotonya nggak ketemu. Coba kita lihat di servernya. Nggak kan berhasil ketemu nih. Kalau misalnya random aja nih ada .jpg. Nah, otomatis fotonya nggak ketemu. Kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu ya. Kalau misalnya dia berhasil nemu, dia otomatis bakal munculin gambarnya. Tapi kalau dia nggak dapat gambarnya, otomatis dia akan sesuai dengan uh, yang kita tulis di alternatif ini. Gitu. Oke, ini foto aja. Terus karena ini ukurannya kegedean ya, kita bisa atur lebarnya mau seberapa, tingginya mau seberapa. Kalau lebar namanya width kayak gini,
kita bisa atur mungkin 250 px saja height-nya. Nah, otomatis dia bakal segini. Terus misalnya kita mau atur tingginya nih, height-nya itu mungkin 200 px mungkin. Coba seberapa, bisa segini kah, atau juga bisa 250 px. Nah, bisa jadi kayak gini. Oke, bagi saya sih segini udah cukup aja ukurannya, itu bisa kalian sesuaikan aja sama gambar yang kalian punya. Terus lanjut apa lagi? Setelah foto, nah baru ke tentang saya. Nah, karena tulisan tentang saya ini lebih kecil daripada H2, berarti tentang saya ini pakainya tag H3. Ntar ya, H3, enter, tulis tentang saya. Terus yang di bawah ini, setelah tentang saya, kalau kalian perhatikan, kalau yang H1, H2, H3 itu kan tulisannya kayak ke bold gitu kan, tulisannya kayak tebel gitu, sedangkan yang ini kan dia kan tulisannya biasa aja nih, berarti dia bukannya pakai H, tapi pakainya P alias paragraf. Kayak gini. Misal, ini adalah bla 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 bla. Atau bisa juga, ini bebas kalian sih, sama kalian aja, misalnya mau deskripsikan diri kalian aja ya bebas gitu, umpama kalian malas ya bisa pakai larep semua aja kayak gini. Lanjut ke bawahnya, nah ini kan ada sela-sela nih. Nah, biar munculkan jarak seperti ini kita pakai yang namanya BR dengan dikasih kayak gini, kasih garis miring seperti ini. Terus nah di BR ini kita tambah lagi nih, ini karena ukurannya sama kayak yang di tulisan tentang saya, berarti dia juga sama-sama pakai tag H3. Nah, kayak gini, tulis keahlian yang dipelajari. Oke, kita sambil coba ngecek offsetnya. Nah, ini kan bertambah, tidak sesuaikan sama yang ini. Nah, keahlian yang dipelajari titik 2. Selanjutnya kita bikin yang namanya list. Nah, untuk list itu kita pakainya UL sama LI. UL itu buat membuka listnya apa aja, LI itu untuk per poin-poinnya. Misal keahlian yang dipelajari, nah, cara install VS Code, misal bebas aja, ini isi sesuai dengan keahlian kalian aja. Terus mau nambah lagi nih, nambah poin lagi nih, tambah LI lagi. Nah, mungkin bisa belajar HTML, terus nambah lagi nih, list lagi nih, coding tipis-tipis, bebas, ini mah string soalnya. Coba kita lihat apakah update. Update nih, ada nih di sini nih, kayak gini. Terus lanjut, bawahnya ini ada sela-sela lagi kayak gini, berarti kita pakai yang namanya BR lagi, sama kayak tadi, tambah BR kayak gini. Nah, terus riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan juga tulisannya sama kayak kalian dipelajari sama tentang saya, berarti mereka juga pakai tagnya sama-sama pakai tag H3 kayak gini. Terus riwayat pendidikan kayak gini. Nah, di bawah riwayat pendidikan ini kan pakai namanya table nih. Nah, table itu dia ya pakai tagnya table juga, table kayak gini. Terus ada yang namanya TR, ya TR. TR itu singkatan dari table row alias baris tabelnya. Nah, baris pertama mau apa aja nih isinya. Nah, karena di baris pertama itu jelas judul tiap kolomnya apa aja ya, maka dia pakai yang namanya TH. TH itu singkatan dari table header. Nah, table headernya ada apa aja? Ada jenjang, ada nama sekolah, ada tahun lulus. Ya, tulis aja.
jenjang, tambah lagi TH-nya, nama sekolah atau universitas, terus tambah lagi tuh TH-nya, tahun lulus, nah, kayak gini. Coba kita cek di websitenya. Nah, dia baru kayak gini. Sekarang ini emang tabel row baris pertama, ibarat tabel baris pertama. Judulnya ada jenjang, nama sekolah, universitas, dan tahun lulus. Oke. Terus kita pengen nambah baris baru lagi nih untuk mengisi sesuai dengan kolom-kolomnya. Berarti kita pakai TR lagi. Nah, TR yang kedua ini berarti dia bakal nambah baris yang kedua, yaitu isi barisnya mau apa nih. Kalau yang TH itu kan tabel header. Nah, untuk isinya biar dia nggak ketulis bold kayak gini, kita pakai yang namanya TD alias table data. Table datanya apa? Nah, di kolom jenjang ini datanya apa aja nih? Gitu. Ada SMA. Terus di kolom ini tabel datanya mau apa nih? Nama SMA kalian apa? Kalau saya dulu nama SMA-nya SMA Budi Utomo Perak Jombang. Bikin lagi nih tahun lulusnya tahun berapa nih? Bikin TD lagi. Tahun 2023 kalau saya teh. Nah, coba kita cek aktifnya. Nah, nambahkan jenjangnya SMA, nama SMA-nya SMA Budi Utomo Perak Jombang, tahun lulusnya 2023. Lanjut. Lanjut lagi nambah data lagi, nambah baris yang ketiga, berarti kita bikin TR lagi. Nah, di TR ini sama juga, kita cuman isi tabel datanya aja. Tabel datanya apa? Universitas. Tambah lagi TD-nya apa? Karena kita di ULBI ya, saya langsung, sorry. Karena kita di ULBI ya, berarti saya langsung sikat ULBI gini aja ya. Terus tahun lulusnya, ya, kalau berdasarkan angkatan saya sih seharusnya 2027 ya. Kalau angkat-angka ini berarti 2028. Kayak gini. Terus lanjut lagi. Nah, setelah bikin tabelnya kayak gini, kita bisa cek lagi nih di websitenya nih kayak gimana. Nah, untuk disini kan ini kan masih belum ada garisnya nih, masih belum ada bordernya nih. Nah, cara bikin bordernya kita di tabel ini kita ketik ini border. Nah, border ini kita klik satu lagi. Otomatis di sini dia bakal seperti ini. Terus lanjut bawahnya setelah tabel kita kasih jarak lagi, berarti kita pakai yang namanya BR. Nah, jadi kasih garis miring. Nah, di bawahnya kita lihat menghubungi saya ini kan tulisannya sama kayak kalian yang dipelajari riwayat pendidikan tentang saya, berarti dia pakainya tag H3. Tag H3 tuh yang ini, yang kayak gini. Ya, terus lagi H3 tag namanya hubungi saya. Nah, terus yang bawahnya lagi nih, ternyata dia kan nggak keboldnya tulisannya biasa aja nih, berarti dia pakainya namanya paragraf, dia pakainya per itu. Terus bisa diisi aja. Nah, Anda bisa menemukan saya di, nah, kalau ini kan dia kan LinkedIn ya, nah itu berarti dia pakainya uh, apa ya namanya, dia pakainya hyperlink. Kalau di Word itu teh namanya. Nah, untuk membuat hyperlink kita bisa pakai yang namanya tag A seperti ini. Nah, href ini dia fungsinya adalah buat mengarahkan linknya mau ke arah mana jika diklik nanti gitu. Nah, kalau saya cukup ya random aja ya, misalnya nyari yang namanya update gambar. Nah, nanti ininya di copy, misalnya kita taruh di href sini kayak gini.
Terus nama linknya itu bisa uh, di sini aja. Anda bisa menemukan saya di sini. Hasilnya jadi kayak gini. Nah, umpama saya klik, dia bakal ke arah sini. Seperti itu. Terus lanjut, apa lagi ya? Oke, udah ya. Atau juga kalian bisa ya nambah paragraf lagi ya. Kalau saya tadi nambah paragraf, nomor WA saya 08152435 kayak gini. Oke. Nah, terus coba cek hasilnya. Sip, seperti ini. Nah, ini kan udah sama nih seperti yang di praktikumnya nih. Nah, kalian bebas bisa di pertemuan selanjutnya kan kalian bakal belajar CSS. Kalau JS saya kurang tahu ya, JavaScript bakal belajar apa enggak. Ini bisa kalian kustomisasi lagi lebih lanjut. Nah, terus oh ya, sama ada satu hal lagi yang perlu saya tambah. Nah, misal nih ini gambar ini kan nggak bisa diklik nih, gambar yang sekedar gambar doang. Nah, kita bisa modif juga nih gambarnya agar ketika diklik dia bisa mengarahkan ke link sesuatu gitu. Misal kita bikin hyperlink, misalnya mau ke YouTube nih, misalnya nih ke YouTube gini, kita taruh aja di sini. Nah, untuk isian A-nya, nah kita pakainya image ini. Kita copy, seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa diklik nih. Nah, ini bisa diklik. Kalau diklik, dia bakal ke arah YouTube. Sesuai kayak gini. Tapi ini bebas aja gitu. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya yang perlu saya tambahkan. Kalau misalnya kalian memang pengen gambarnya bisa diklik buat mengarahkan ke link sesuatu, ya bisa kayak gini. Jadinya pakai ahref. Nah, di dalam hrefnya, kalau ini kan kita nulis manual nih. Nah, kalau yang di bawahnya kan kita nulis manual nih di sini nih. Sehingga dia bakal bikin tulisan kayak gini, hyperlinknya di sini. Sedangkan kalau yang ini dia pakainya ya gambar gitu. Oke, sekiannya untuk praktikum yang di pertemuan 2 gitu. Kalau misalnya ada kebingungan, ada yang mungkin error apa gimana, sok ditanyain aja, di japri aja saya di nomor WA saya. Gak apa-apa, insya Allah nanti saya bantu. Oke, sekian video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat ting sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.